Kita siapkan nanti kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, mari Tuhan pagi ini siapkan kami sekali lagi Tuhan. Wadah kami, bejana kami untuk kami boleh menerima pesan dan firman-Mu. Kami percaya Bapa pagi ini Tuhan, biar firman-Mu yang mengubahkan dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima, kami siap mendengar yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, saya percaya hari ini dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Semangat saudara. Ya, 4 hari lagi kita akan menghadapi dan memasuki suatu ibadah yang luar biasa, dan saya percaya mungkin beberapa dari kita sudah mendengar masa-masa persiapan apa yang harus dilakukan saudara. Dan hari ini judul tema saya adalah tentang Hari Pendamaian. Kenapa? Karena Yom Kippur kalau kita pelajari dan kita artikan itu adalah hari pendamaian, hari di mana semua didamaikan dengan kuasa dan jaminan darah anak domba. Ibu Nani berkata, ayo hari-hari ini persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Benar? Yang datang ibadah Selasa kemarin, yang datang PW di awal minggu ini, Ibu bilang persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan dikatakan kalau perlu berdoa dan puasa. Akui semua kesalahan dan dosa kita, biar kita dilayakan dan dikuduskan sebelum kita masuk pada hari Selasa nanti. Kenapa kita harus ngelakuin, kenapa kita harus belajar tentang hari pendamaian pada hari ini? Karena untuk kita menghadap Tuhan, untuk kita istilahnya Tuhan berjanji, nak aku sediakan jaminan yang akan aku berikan. Kita harus datang dengan hati, wadah, bejana yang utuh saudara. Kita nggak bisa datang dengan banyak noda, banyak celah di hidup kita. Bayangkan setembok putih yang baru selesai dibangun, dicat putih bersih, mengkilap, bagus sekali. Seiring berjalannya waktu itu akan berubah, entah nanti ada coretan, ya kan, kalau punya anak kecil coret-coret, ya saya punya ponakan di rumah, temboknya itu udah ada 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi temboknya itu kayak papan tulis saudara. Nah, dengan banyaknya coretan demi coretan dalam tembok hati kita saudara, ketika Tuhan berkata, ayo nak datang. Kalau kita nggak mau berusaha diri, mempersiapkan yang kata Ibu Nani katakan, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Lalu kita datang dengan tembok yang penuh dengan coretan. Tuhan nggak mengingini hal itu terjadi dalam hidup setiap kita saudara. Tapi Tuhan pengen sebelum hari itu tiba, mari kita putihkan kembali. Caranya gimana? Ya dengan kita berkomunikasi, berdoa, berpuasa mungkin dengan Tuhan. Tuhan tolong putihkan kembali Tuhan. Akui semua dosa, akui semua coretan-coretan dalam hidup kita. Biar kita berlayak untuk kita menerima janji Tuhan Selasa nanti. Kita buka dari Imamat pasal yang ke-23 saudara. Imamat pasal yang ke-23 ayat 27 dan 28. Ini tentang Tuhan yang berfirman kepada Musa. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian yang kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Sebelum Selasa nanti kita datang ke Tuhan, hari-hari ini kita terus mengadakan pertemuan dengan Tuhan dalam praise and worship setiap pagi, dalam pembacaan Alkitab kita di rumah, saat teduh kita. Itulah pertemuan rohani kita dengan Tuhan, saudara. Dan dikatakan merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Sudah dipesankan, ayo berdoa, kalau perlu berpuasa untuk kita menerima janji Tuhan hari Selasa nanti.
Ayo kita mendamaikan diri kita, kita istilahnya menyucikan diri kita, membersihkan semuanya. Sehingga pada hari nanti kita benar-benar berlayak menerima semua yang dari Tuhan. Ayat 28, dan pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Bukan berarti kita nggak boleh kerja saudara, tetapi hari itu, hari nanti Selasa nanti benar-benar kita dari bangun pagi sampai malamnya, sampai kelar semua, kita benar-benar mempusatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan kita istilahnya menyeleweng, berbuat dosa, ya kan? Udah tahu sore kita mau ada sesuatu yang spesial, tapi kita membuka celah. Kita ini gampang dan lemah kalau buka celah, saudara. Mungkin hal yang nggak kita sadari yang kita perbuat, itulah celah yang kita buka dalam hidup setiap kita. Makanya kenapa kita sebagai manusia gampang jatuh, karena banyak celah demi celah yang kita buka yang tanpa kita sadari. Kita sendiri yang membuka celah itu. Bukan iblis, bukan si jahat. Kita yang membuka dan kita membiarkan mereka masuk di hati kita. Saya percaya nanti tanggal 4 ya, nggak salah. 4 ya? Ya. Saya belum tahu apa yang akan dijelaskan, tapi saya percaya ada hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, amin. Entah mungkin ini ibadah Yom Kippur yang keberapa, atau mungkin ini ibadah spesial yang keberapa. Jangan pernah kita memusingkan akan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya ketika kita datang dengan hati yang murni, dengan tembok yang putih yang tadinya ada coretan noda, kita bersihkan. Saya percaya semua janjinya jadi bagian dalam hidup kita, amin. Roma 5 ayat 10 berkata seperti ini, saudara. Roma 5 ayat 10, boleh dibuka Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih jika kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya ulang sekali lagi, sebab jikalau kita ketika masih seteru itu adalah musuh, saudara. Ya, Tuhan sangat membenci yang namanya permusuhan, benar? Kalau ketika kita masih seteru didamaikan dengan Allah oleh apa? Oleh Yesus yang sudah mati buat kita. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, kita sudah menerima penebusan dosa, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dengan kata lain, dari ayat ini kita belajar dan kita diwajibkan untuk kita tidak menjadi seterunya Tuhan, tetapi kita menjadi kawan, sahabat, anak kesayangannya. Tuhan membenci yang namanya perseteruan, benar? Tuhan gak mengajarkan untuk kita balas dendam, Tuhan gak mengajarkan untuk kita membenci orang, tapi Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu, benar? Kasihilah musuhmu sama seperti dirimu mengasihi Tuhan Allahmu. Tuhan gak mau kita menjadi seterunya, tapi Tuhan mau oleh karena kita sudah didamaikan oleh darah Yesus, kita menjadi rekan, sahabat, kawan, besti, apapun itu, bahkan anak-anaknya Tuhan. Karena kalau itu terjadi, dikatakan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Menjadi seteru Allah, itulah dosa demi dosa yang menempel di hidup kita, saudara. Menjadi seteru Allah berarti kita gak mau berdamai dengan Tuhan. Menjadi seteru Allah berarti kita mengizinkan kita menerima apa yang iblis tawarkan dalam hidup setiap kita. Saya katakan apa yang iblis tawarkan itu semuanya enak buat daging kita, ya. Apa yang iblis tawarkan, apa yang dunia tawarkan itu enak sekali, saudara. Ya, saya beberapa kali jatuh dalam hal-hal dunia dan itu sangat enak, saudara. Dan untuk melepasnya itu gak mudah. Tapi saya percaya ketika kita mau mendamaikan diri kita
dengan Tuhan. Ketika kita mau berdamai dengan Tuhan, saya percaya keselamatan jadi bagian dalam hidup kita. Dan hari ini saudara, kita akan pelajari 3 hal untuk kita berdamai dengan apa hari-hari ini. Karena saya percaya hidup kita itu bukan hidup yang mulus, benar? Pasti ada naik turun, pasang surut, ya kan, ada batu kerikil, yang hal-hal itu yang akan membuat kita menjadi gak bisa berdamai dengan hidup kita, dengan Tuhan kita. Tetapi dikatakan hari ini kita harus menjadi rekannya, bukan seterunya. Didamaikan, bukan dimusuhi. Berdamai, bukan bermusuhan. Jadi hari ini hal yang pertama kita akan buka saudara dari Matius pasal yang ke-11 saudara. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini mungkin ayat yang sudah sering kita baca saudara. Tetapi hari ini Tuhan mau kita berdamai dengan keadaan hidup kita. Tadi saya katakan hidup kita ini bukan hidup yang mulus. Banyak kerikil, banyak batu, banyak lembah, banyak gunung, banyak hal-hal yang harus kita robohkan. Dan terkadang kita jatuh di dalam situasi, di dalam keadaan ketika kita udah hopeless, kita udah istilahnya mengharapkan sesuatu yang baik buat hidup kita, kita mengharapkan berkat datang, kita mengharapkan pertolongan Tuhan datang, tapi itu semua gak kunjung datang, maka itu akan mengubah paradigma kita untuk kita bisa menjadi kecewa sama Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang kecewa karena apa? Karena hidupnya tidak sesuai dengan keinginannya. Banyak anak-anak Tuhan yang kecewa karena apa? Karena dia merasa Tuhan gak menjawab doanya. Karena pertolongan gak kunjung datang dalam hidupnya. Sehingga hal-hal itu, keadaan-keadaan itu yang membuat anak-anak Tuhan menjadi mundur di hadapan Tuhan. Banyak kita jumpai orang-orang yang mungkin terlalu banyak pikiran, jadi stres. Karena masalah keluarga, masalah ekonomi dan segala macam. Itu keadaan yang mau gak mau kita hadapi setiap hari saudara. Kita gak bisa lari dari masalah, benar? Tapi kita menghadapi setiap masalah. Mau kita lari kemanapun, masalah akan tetap ada. Keadaan akan tetap kita jalani dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau berdamai dengan keadaan kita hari-hari ini, maka saya percaya Tuhan pun akan bergerak dalam hidup kita. Contoh Ayub saudara. Kita tahu sama-sama cerita Ayub dari awal sampai akhir. Kalau hari itu dia gak berdamai dengan Tuhan, dengan keadaannya, mungkin yang keluar dari mulutnya bukan ucapan syukur, tapi yang keluar dari mulutnya mungkin hinaan, kecewa, ya kan, protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok semuanya diambil sedemikian rupa? Tapi kita baca dalam kitab Ayub, yang keluar dari mulut dia apa? Ucapan syukur. Dia mau berdamai dengan keadaan yang mungkin di depan mata dia sangat berat, semuanya kok kayak hilang semuanya tiba-tiba. Mungkin keadaan kita nggak seberapa dengan keadaan Ayub hari itu. Tapi hari ini Tuhan pengen kita berdamai dengan keadaan. Kita berdamai dengan kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 6 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apapun masalahnya, apapun keadaannya, cuma satu jalan, yaitu siapa? Tuhan Allah Bapa kita. Dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata seperti itu. Makanya kenapa kita dididik, kita dapat firman Tuhan, kita praise and worship saudara. Ya inilah jalan yang kita tempuh dalam kehidupan kita.
Satu jalan, one way untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan nanti. Disinilah atau di tempat inilah atau di gereja kita lah kita bisa menemukan jalan itu. Keadaan apapun yang menghimpit kita hari-hari ini, banyak utang, masalah keluarga, ekonomi, hal apapun, masalah anak, saudara, kita harus bisa berdamai dengan keadaan-keadaan seperti itu. Banyak orang mungkin tidak bisa berdamai dan akhirnya memilih jalannya sendiri. Tetapi jalan Tuhan sudah Dia sediakan bagi setiap kita. Amin. Berdamai dengan keadaan. Kenapa? Karena kita tiap hari harus menghadapi keadaan dalam hidup kita, benar? Ya, kita nggak bicara yang tinggi-tinggi, tapi apa yang ada di hadapan kita, yang kita lakukan setiap hari, itulah keadaan hidup kita. Dan kita harus menghadapi akan setiap hal itu. Mau senang, susah, baik, buruk, itu yang harus kita hadapi. Itulah keadaan hidup kita. Jadi yang pertama sudah berdamai dengan keadaan. Amin. Lalu yang kedua, kita buka dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Ini yang terakhir. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini janjinya buat kita hari-hari ini, saudara. Amin. Asalkan kita bisa berdamai dengan siapa? Diri kita dan masa lalu kita. Setiap orang punya masa lalu yang berbeda-beda, saudara. Setiap orang punya cerita, kisah yang berbeda-beda. Mungkin kisah saya dan kisah saudara berbeda. Tapi jangan pernah kita selalu menoleh ke belakang, lihat, oh ya dulu saya gini. Itu gak akan membuat kita menjadi maju, saudara. Tapi Tuhan mau hari ini, selain kita berdamai dengan keadaan kita, kita berdamai dengan diri kita dan masa lalu kita. Kadang masa lalu itu yang membayang-bayangi hidup kita, saudara. Masa-masa yang kelam itu yang menjadi ketakutan kita untuk kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kita melihat apa yang ada di belakang kita. Tuhan udah kasih jalan. Tadi dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada yang bisa datang kepada Bapa selain melalui aku. Itu jalannya. Maka jalanlah di jalan yang tepat. Maka kalau kita sudah jalan, firman-Nya berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidup setiap kita. Dia akan membuat yang mustahil menjadi mungkin di hidup kita. Amin. Yang mungkin kadang dalam pikiran kita itu gak mungkin, Tuhan. Tapi segalanya menjadi mungkin. Ingat, kekekalan dan keselamatan itu bagian kita. Amin. Amin, saudara. Semuanya mau kan dapat keselamatan dari Tuhan? Amin. Kemarin saya sempat pergi dengan teman saya dan saya iseng nanya sama dia gini, saudara. Dia udah berkeluarga, udah punya anak, baru lahir. Saya bilang, ini planning kamu nih apa ke depan? Kamu mau beli rumah atau mau beli mobil baru? Saya bilang. Dia udah punya rumah, udah punya mobil. Dia bilang, kayaknya beli rumah. Tapi saya takut, dia bilang. Kenapa takut? Ya kan nanti mau ada resesi. Saya bilang, ini bukan dari kalangan kita, bukan dari kalangan lingkaran kita. Dan dia berkata, nanti kan mau ada resesi. Saya pikir ini orang kok bisa tahu resesi gitu kan. Dia bilang mau ada resesi global dan mungkin nggak tahu akan terjadi apa nanti. Kalau misalnya saya ngambil rumah sekarang, nanti resesi terjadi, bunga bank ancur-ancuran, ya dia nggak akan pernah tahu. Orang lain pun yang mungkin belum pernah mendengar apa yang kita dapat di tempat ini, saudara. Mereka pun punya pengertian, mereka pun punya dan tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita yang lebih tahu, yang duluan tahu, harusnya kita bisa mengantisipasi akan hal itu. Dan saya percaya, saudara, ketika kita bisa berdamai dengan keadaan, kita berdamai dengan diri kita dan masa lalu kita,
maka otomatis kita pun akan berdamai dengan Tuhan kita. Amin. Tadi dikatakan jangan kita dalam Roma, jangan kita menjadi seterunya Tuhan, tapi Tuhan mau kita menjadi kawannya, sahabatnya, anaknya. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama bisa menikmati apa yang Tuhan punya di surga yang akan diturunkan dalam hidup kita, saudara. Yom Kippur 4 hari lagi, saudara. Mari hari ini persiapkan diri kita, berdamai dengan keadaanmu, berdamai dengan dirimu, masa lalumu. Saya nggak tahu apa masa lalu kita semua, apa masa lalu Bapak Ibu Saudara semua. Tapi damaikan itu. Jangan lihat ke belakang lagi, jangan lihat kepada masa lalu yang mungkin kelam buat kita. Tapi ingat, Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah menyiapkan bagi kita, dan Tuhan akan memberikan yang baru buat kita. Itulah yang menjadi fokus kita hari-hari ini. Amin. Saya percaya kalau kita bisa melakukan akan firman Tuhan setiap hari, Tuhan pasti akan membuka satu demi satu pintu dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita meminta sekalipun, Tuhan sudah tahu dan Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Hari-hari ini, saudara, ayo berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, masa lalu kita, berdamai dengan Tuhan Allah kita. Saya tahu mungkin ada beberapa yang pernah ngalamin kekecewaan sama Tuhan. Damaikan itu, saudara. Saya kalau ditanya, pernah nggak kamu kecewa sama Tuhan? Wah, sering. Kalau misalnya saya tidak ingat akan kebaikan Tuhan dan saya cuma lihat kekecewaan saya, mungkin saya udah tidak ada di tempat ini. Saya akan kabur, saudara. Tapi saya tahu Tuhan bawa setiap kita dari masa ke masa. Di balik semua hal yang tidak enak, ada kebaikan Tuhan yang tetap dikerjakan dalam hidup setiap kita. Kekecewaan sama Tuhan itu yang harus didamaikan, saudara, hari-hari ini. Jangan sampai kita datang ibadah tapi kita tetap kecewa sama Tuhan, maka nol yang kita dapat. Tapi hari-hari ini, mari siapkan wadahnya, siapkan bejananya, siapkan hati kita, hati yang sudah didamaikan, hati yang sudah berdamai dengan semuanya. Maka saya percaya nanti Selasa kita akan menerima semua jatah dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Percaya tanggal 4 semua janji dan firman-Nya jadi atas hidup kita. Amin. Amin, saudara. Mari pagi hari ini kita mau kembalikan semuanya bagi nama Tuhan. Kita mau berdoa biar Tuhan yang mereka-rekakan semua dalam hidup kita, biar Tuhan yang membuat pendamaian dalam hidup kita hari-hari ini, supaya kita menjadi tembok yang bersih putih ketika kita mau datang di hadapan tahtanya. Mari Bapa, pagi ini Tuhan, Engkau Tuhan yang maha tahu akan setiap keadaan hidup kami. Engkau Tuhan yang terlebih tahu apa yang kami rasakan, Tuhan. Dan bahkan Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang ada dalam isi hati kami, Tuhan. Mungkin kami bisa menyembunyikannya, Tuhan, dari orang lain. Tapi di hadapan mata-Mu, Tuhan, kami nggak bisa menyembunyikannya, Tuhan. Engkau Tuhan maha tahu dan Engkau Tuhan yang segalanya tahu atas hidup kami, Tuhan. Kami belajar, Tuhan, untuk kami boleh berdamai, Tuhan, hari-hari ini, Tuhan, dengan keadaan kami, dengan diri kami dan masa lalu kami, dengan Tuhan kami, dengan Engkau, Tuhan. Mari Bapa, semua apapun, Tuhan, yang mungkin masih menempel di hidup kami hari-hari ini, setiap kekecewaan, sakit hati, semua kekesalan, semua komplain, semua protes, Tuhan, kami mau berkata pagi ini, Tuhan, kami cabut di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami cabut dalam nama Yesus. Mari Tuhan, perdamaikan kami, Tuhan, dengan semua keadaan. Perdamaikan kami, Tuhan, dengan semua masa lalu kami dengan Engkau, Tuhan. Karena kami mau, Tuhan, menjadi pribadi yang datang dengan semua tembok yang bersih, Tuhan, di hidup kami. Sehingga kami bisa menerima semua jatah, janji dan firman-Mu, Tuhan. Hari Selasa nanti, Tuhan, kami percaya Bapa, biar hari-hari ini, Tuhan, Kau berbicara dalam hidup setiap kami. Apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan. Kalau kami digerakkan untuk puasa, biarlah Kau yang tunjukkan pada setiap kami, Tuhan. Hal-hal apa yang harus kami kerjakan, Tuhan. Karena kami percaya
masa preparation, menjadi masa penentuan untuk kami Tuhan, menyediakan wadah kami, bejana kami di hadapan tatamu Tuhan. Kami nggak mau Tuhan datang dengan wadah yang bolong-bolong, dengan bejana yang rusak, tapi kami mau datang dengan wadah yang baru, yang besar, yang ditambal, yang kuat, nggak ada bolong-bolongnya, sehingga kami bisa menampung semua Tuhan yang berasal daripadamu Tuhan hari nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami merindukan Tuhan hal itu terjadi dalam hidup setiap kami. Kami merindukan Tuhan ada perubahan dalam hidup setiap kami. Kami merindukan Tuhan setiap mimpi menjadi nyata, setiap firman menjadi daging Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, sebentar lagi Tuhan, itulah yang akan kami lihat dalam kehidupan kami dan akan kami terima dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, mari Tuhan, hari-hari ini Tuhan, buat kami berdamai dengan semua hal di hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, hari ini Tuhan, kami bawa Tuhan hati kami bawa hidup kami. Kami mau terima Tuhan kuasa-Mu. Kami mau terima Tuhan hati-Mu sekali lagi Tuhan. Hati yang dipenuhi dengan lemah lembut, dengan kasih. Mari Kau turunkan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya, biar kami Tuhan boleh mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan juga di negeri kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa setiap pagi buat bangsa ini. Kami percaya Tuhan, semua yang baik pasti terjadi. Semua yang dari Tuhan pasti tergenapi atas bangsa kami Tuhan. Mari Kau jagai, Kau lindungi bangsa kami, Kau yang berkati dan mengurapi pemimpin negeri ini, dari Pak Presiden sampai kepada bawahannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar ada roh takut akan Tuhan, Kau turunkan dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Kami percaya Bapa, biar negeri kami boleh dibawa ke arah yang lebih baik, boleh mengalami suatu hal yang baik, boleh mengalami masa di mana ada kelimpahan susu dan madu atas negeri kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami akan melihat Indonesia yang baru akan dinyatakan di negeri ini, dan kami percaya jalannya sudah ada, dan kami percaya Tuhan, bangsa kami sedang berjalan di jalan yang tepat bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sepakat pagi hari ini berdoa yang terbaik jadi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang sedang pelayanan Tuhan keluar kota Tuhan. Mari Kau yang urapi, Kau yang berkati, Kau yang jagai. Berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Berikan tenaga yang double, triple extra Tuhan, sehingga dia boleh menuntaskan apa yang menjadi tugas dan panggilan yang Kau berikan dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Bapa, dimanapun beliau ada Tuhan, itu boleh menjadi berkat buat semua orang yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan, pagi ini kami mau terima pengurapan yang daripada Tuhan. Kami percaya minyak ini Tuhan menjadi lambang antara hidup kami dan Engkau, dan menjadi tanda bahwa ada Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Mari kita siapkan minyak urapan dalam hidup kita. Tuhan, kami sudah mengolesi minyak dalam tangan kami Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan kami mau terima pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, yang daripada surga Tuhan, mengalir masuk dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengurapi Tuhan pikiran kami Tuhan, mata kami, telinga kami Tuhan, mulut kami Tuhan. Biar ini menjadi panca indera yang berkenan di hati-Mu Tuhan, menjadi hal-hal yang baik dan positif buat setiap kami Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami bicarakan, biarlah semuanya yang berasal daripada Tuhan. Kami mengurapi hati kami Tuhan, biar hati ini terus melekat dengan hati-Mu, punya kerendahan hati, punya ketaatan mutlak yang Kau berikan, dan kami percaya Bapa, ujungnya Engkau Tuhan, dan biar hati ini Tuhan terus melekat dengan hati-Mu Tuhan. Kami mengurapi tegar tengkuk kami Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan yang namanya kebodohan diri sendiri, tidak ada lagi namanya pemberontakan dalam hidup kami, tapi biar ada penundukan diri yang berasal daripada Tuhan, yang Kau turunkan dalam hidup kami, buat kami taat, buat kami patuh, buat kami tunduk pada otoritasan daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat kedua tangan kami Tuhan. Kami percaya kedua tangan Kau ciptakan bukan untuk ngelakuin hal yang jahat, tetapi kami percaya kedua tangan diciptakan untuk melakukan kebaikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami sentuh menjadi berkat buat banyak orang, apa yang kami sentuh menjadi berhasil buat diri kami, dan kami percaya Tuhan, setiap
usaha, pekerjaan, pelayanan yang dipercayakan dalam kedua tangan kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan akan membuat semuanya menjadi berhasil di tangan-Mu Tuhan. Kami mau urapi kedua kaki kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kemanapun kami harus melangkah, biar kaki ini menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya Tuhan. Kami percaya sampai Tuhan datang yang kedua kali, buat kami berdiri di atas gelombang, bahkan menari di atas gelombang. Dan kami percaya Tuhan, kami siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Mari Kau yang kokohkan kaki kami, kemanapun kami harus pergi, kemanapun kami harus mengerjakan sesuatu, kami percaya ada kekuatan yang baru yang Kau berikan dalam kedua kaki kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, kami percaya, kami belajar untuk kami boleh berdamai dengan keadaan, dengan hidup kami, masa lalu kami, dan dengan Tuhan kami. Kami percaya Bapak, inilah yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan semua hanya bagi nama-Mu Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan kami terima Tuhan, berkat yang daripada Tuhan masuk, mengalir penuh, melimpahi hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati kami, urapi kami dari pagi sampai malam nanti. Apa yang kami kerjakan, Engkau yang kuasai, Engkau yang cover, dan Engkau yang lindungi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati kita semua pagi hari ini.